Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang dunia pendidikan, terutama masalah jilbab. Kenapa? Karena pendidikan dan jilbab adalah dua hal yang sangat penting sekali, terutama ketika anak-anak masih berada di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan menengah atas. Di dalam Islam, pendidikan sejak awal sudah ditekankan betapa pentingnya pendidikan itu. Karena itu Islam mengajarkan pola pendidikan yang ideal. Misalnya, mengajarkan tentang ketuhanan, dalam hal ini tauhid, bukan masalah khilafiyah ya. Kemudian mengajarkan adab dan akhlak, perilaku seperti jujur, amanah, percaya diri, sabar, optimis, dan lain-lain. Serta mengajarkan tentang ibadah dan mengajarkan hal-hal yang sifatnya karakter seperti tegas, disiplin, menghormati orang lain, terutama kepada orang tua dan mereka yang lebih tua. Nah, di sini seorang pendidik dan guru mutlak memahami hal-hal seperti ini dan terlebih dahulu menjalankannya, seperti pandai menghormati orang lain, bijak memahami orang lain, dan toleransi terhadap orang lain yang berbeda. Kalau seorang guru yang fanatik dan ekstrim terhadap pendapatnya, tentu agak susah mengajarkan hal-hal seperti ini. Perlu diingat bahwa tujuan pendidikan dalam Islam adalah bagaimana menciptakan anak didik yang memiliki karakter, sifat, dan moral yang baik, yang dengannya dapat mengenal Tuhannya, mengerti tujuan hidupnya, dan memahami persoalan di sekitarnya, serta mampu menyikapi persoalan yang ada sehingga mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Jika memperhatikan dunia pendidikan saat ini, terjadi banyak pergeseran dengan munculnya berbagai macam pola dan standar pendidikan. Misalnya, bagaimana peserta didik memiliki jiwa entrepreneurship atau jiwa usaha, sehingga nantinya anak ini kelak bisa menghasilkan uang yang banyak setelah nanti selesai kuliah. Cara pandang seperti ini sah-sah saja, tetapi jangan lupa jika nantinya seorang anak yang lulus kuliah, di otaknya hanya mencari duit, bukan untuk keperluan agamanya, masyarakatnya, negaranya, dan bangsanya. Jadi hanya semata-mata untuk dirinya sendiri, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Akhirnya mereka sangat eksklusif, individualisme, materialisme, dan egoisme. Kemudian kecenderungan lain dalam pola pendidikan sekarang ini adalah doktrinisme. Misalnya bagaimana anak ini nantinya menjadi muslim yang sejati, siap menjadi pemimpin Islam dalam keluarganya dan masyarakatnya di kemudian hari. Pola ini juga sah-sah saja, tetapi yang keliru jika pola seperti ini diarahkan kepada hal-hal yang nantinya menjadikan seorang anak didik sangat fanatik, ekstrim, eksklusif, dan intoleransi. Oleh karena itu, menurut hemat kami, mendidik anak, terutama kepada para tenaga pendidik, mutlak menyadari pentingnya kembali kepada pola pendidikan yang diajarkan oleh Islam. Seperti perilaku jujur, amanah, adil, terbuka, sabar, menghormati orang lain, terutama kepada kedua orang tua dan mereka yang lebih tua, dan membimbing dengan baik, serta memahami karakter setiap anak. Jadi tidak memaksa dan mendoktrin seperti yang terjadi baru-baru ini di sebuah sekolah SMA negeri di Jogja. Memaksa dua siswanya memakai jilbab, padahal sekolahnya adalah sekolah negeri.
Kalaulah seandainya sekolah itu adalah madrasah, ya itu mungkin wajar. Tetapi kalau sekolah itu negeri, ya tentu tidak pas jika memaksakan anak itu memakai jilbab. Dulu ketika saya masih belajar di Mesir, setiap saat pulang dari kuliah, seringkali masa selesai kuliah bersamaan dengan kepulangan anak-anak SMA. Sehingga kita sering desak-desakan di kendaraan umum. Mereka umumnya tidak memakai jilbab, padahal hampir semuanya juga adalah muslim. Tetapi karena mereka belajar di sekolah-sekolah negeri, sehingga tidak ada kewajiban untuk memakai jilbab. Meskipun di antara mereka juga banyak yang berjilbab. Saya yakin setelah mereka besar dan memasuki masa dewasa, pasti akan menggunakan juga jilbab sebagaimana muslimah lainnya. Nah, fenomena pemaksaan menggunakan jilbab di sekolah negeri di Indonesia bukan saja kali ini, tetapi sudah pernah beberapa kali terjadi sebelumnya. Ini artinya bahwa sikap toleransi di kalangan para guru SMA masih ada saja yang belum memahami dengan baik. Dan ini yang dimaksud oleh Bapak Menteri Pendidikan, 3 dosa besar dalam dunia pendidikan yang harus ditekan, antara lain intoleransi. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi masyarakat, agama, bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.